Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab fikih ibadah mazhab Syafi'i, yaitu kita masuki di dalam kitab Thaharah atau bersuci. Adapun definisi Thaharah menurut bahasa adalah sigot masdar yang berarti suci. Sementara menurut istilah para fuqaha atau ulama-ulama pakar fikih, thaharah ialah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau yang mengandung makna keduanya dalam bentuk keduanya. Yang dimaksud dengan ucapan yang mengandung makna keduanya dalam bentuk keduanya ialah tayamum dan mandi-mandi yang disunahkan, seperti mandi Jumat, memperbarui wudhu, serta basuhan kedua dan ketiga dalam hadas berhati. Itu semua adalah thaharah, tetapi tidak bisa menghilangkan hadas dan juga tidak menghilangkan najis. Thaharah adalah syarat sahnya sholat dan syarat dibolehkannya menggunakan bejana-bejana, makanan-makanan, dan lain sebagainya. Allah SWT selaku pemangku syariat yang bijaksana mensyaratkan sah sholatnya seseorang jika badannya suci, tempatnya suci, dan pakaiannya pun suci. Allah SWT juga mensyaratkan untuk kehalalan mengonsumsi makanan juga harus yang suci. Dalil disyariatkannya thaharah firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru satrul iman. Bersuci adalah setengah atau separuh iman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dua kuburan. Tiba-tiba beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya keduanya sedang diazab. Tetapi mereka diazab bukan karena dosa besar,
Yang satu karena ia suka namimah atau mengadu domba. Dan yang satu lagi kurang bersih dari kencingnya. Lalu beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua. Kemudian beliau menancapkannya pada kubur masing-masing. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini?" Beliau bersabda, "Semoga benda ini bisa memperingan ajab mereka berdua selama belum kering." Sahih Muslim, kitab At-Taharah, bab Ad-Dalil ala najasati al-baul wa wujub al-istibra' minhu. Nomor 703. Kemudian bagian-bagian bersuci. Toharoh dari segi definisi ada dua bagian, yaitu yang pertama toharoh yang dapat diindra, yakni toharoh atau bersuci dari najis. Kemudian dan toharoh secara hukmi, yaitu toharoh atau bersuci dari hadas. Yang terkait dengan najis ialah sesuatu yang menurut syariat dianggap menjijikkan. Contohnya seperti darah, air kencing, dan lain sebagainya. Toharoh dari najis sendiri terbagi menjadi dua bagian yang pokok. Ada yang bersifat usul atau pokok, dan ada yang bersifat furu' atau cabang yang muncul belakangan. Toharoh yang bersifat pokok ialah sesuatu yang berdasarkan asal penciptaannya. Contohnya seperti air, debu, besi, tambang, dan lain sebagainya. Hukum asal segala sesuatu itu suci selama tidak ditetapkan najis berdasarkan sebuah dalil. Toharoh yang muncul belakangan ialah bersih dari najis yang mengenai sesuatu tersebut. Disebutkan datang belakangan karena hal itu bisa hilang disebabkan hal-hal yang dapat mensucikan dan dapat menghilangkan hukum najis, yaitu berupa air, debu, dan lain sebagainya. Sementara hadas adalah sifat syar'i yang menempat pada salah satu anggota tubuh atau seluruh badan yang menafikan kesucian. Ada yang mengatakan hadas adalah najis hukmi dalam arti bahwa Allah menetapkan adanya hadas sebagai najis dan dapat menghalangi sholat, sebagaimana halnya najis yang dapat diindera. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya tentang air. Air yang dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis jumlahnya ada 7. Atau dengan istilah yang lebih singkat ialah setiap air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, air hujan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Quran surah Al-Furqan ayat 48. Dan juga firman-Nya yang artinya dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Quran surah Al-Anfal ayat 11. Yang kedua, air laut. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa mengarungi lautan
dan kami hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan air itu buat wudhu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Maka Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru ma'uhul hillu maitatuh. Dia laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Yang ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima mata air, yang keenam air salju, yang ketujuh air dingin. Dalil semua itu adalah ijma atau kesepakatan para ulama bahwa air yang turun dari langit atau yang keluar dari tanah adalah suci. Selanjutnya bagian-bagian air. Yang pertama, air suci mensucikan. Hanya air inilah yang dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dalil yang membatasi hanya air jenis ini dalam masalah hadas ialah firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tazidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Allah mewajibkan tayamum terhadap orang yang tidak mendapatkan air. Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh berwudu dengan selain air. Sementara dalil yang membatasi dalam najis ialah riwayat sahih tentang perintah Rasulullah SAW untuk membersihkan najis. Air suci mensucikan terbagi menjadi, pertama, air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan, yakni air mutlak. Dinamakan mutlak karena jika disebut dengan air secara mutlak, maka yang dimaksud adalah air ini, yakni air yang lepas dari semua kriteria pada selain namanya. Status air ini tidak hilang dan berubah menjadi suci. Tidak mensucikan kecuali jika tercampur dengan benda-benda suci yang mengubahnya dalam hal rasanya, warnanya, baunya, dengan perubahan yang signifikan. Kedua, air suci mensucikan yang makruh digunakan. Yang pertama, air yang sangat panas dan kemakruhannya hilang jika sudah dingin. Kedua, air yang sangat dingin dan kemakruhannya hilang dengan dihangatkan. Sebab kemakruhannya pada masing-masing kedua jenis air tersebut ialah karena tidak bisa menyempurnakan bersuci dengan perantara keduanya. Kemudian yang ketiga, air yang terkena sinar matahari di suatu negara tropis dalam sebuah bejana atau yang terbuat dari tambang yang bukan berasal dari emas dan perak, contohnya seperti besi, timah, dan tembaga. Sebab kemakruhannya ialah menyangkut masalah kesehatan. Ketentuan air yang terkena sinar matahari, ia mengeluarkan bau busuk pada air dan ini merupakan hasil dari interaksi air dengan tambang bejana yang berada di bawah cahaya matahari. Oleh karena itu, kemakruhannya hanya terbatas jika digunakan untuk badan. Adapun jika air ini digunakan mencuci pakaian, maka hukumnya tidak makruh. Dan hukum makruhnya juga hilang jika air ini sudah berubah menjadi dingin karena bau busuknya sudah hilang. Di negara yang bersuhu sedang menggunakan air panas yang terkena terik matahari hukumnya tidak makruh. Demikian pula dengan air yang dipanaskan dengan
menggunakan api atau dengan tenaga listrik, hukumnya juga tidak makruh. Kemudian yang kedua adalah air suci tidak mensucikan. Yaitu air yang suci sendiri dan tidak dapat mensucikan yang lainnya, yakni yang tidak dapat menghilangkan hadas dan tidak dapat mengangkat najis. Air ini ada dua jenis. Pertama, air sedikit yang sudah digunakan. Kedua, air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci yang tidak mendampinginya. Pertama, air sedikit yang sudah digunakan. Air sedikit ialah air yang kurang dari 2 kula. 2 kula adalah 195,112 liter. Syekh Dr. Wahbah Al-Juhali dalam Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh mengatakan bahwa 2 kula adalah sebanyak 270 liter air. Jadi air yang tidak dapat digunakan bersuci adalah air yang sedikit yang sudah digunakan, yang kurang dari 2 kula, atau kira-kira 1 barel. Sedangkan air mustakmal ialah air yang sudah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau wudhu dan mandi, atau yang sudah digunakan untuk bersuci, menghilangkan najis. Kedua, air yang sudah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas. Dalil bahwa air ini suci adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, "Aku sedang menderita sakit, lalu Nabi SAW dan Abu Bakar datang menjengukku. Mereka berjalan kaki, mereka mendapati aku sedang pingsan. Setelah berwudu, Nabi SAW menuangkan air sisa wudunya kepadaku dan seketika aku siuman." Hadis riwayat Bukhari. Alasan lainnya ialah bahwa air tersebut adalah air suci yang ada pada tempat yang suci. Termasuk air mustakmal ialah air yang sudah dimasuki oleh tangan seseorang ketika ia sedang melakukan wudhu atau mandi wajib setelah diniati sebelum niat menciduk. Letak menciduk dalam wudhu ialah ketika hendak membasuh wajib 2 tangan. Sedangkan letak menciduk dalam mandi ialah ketika memasukkan kedua tangan ke dalam air yang pertama kali setelah niat mandi, wajib mandi. Sebab membasuh sekujur tubuh adalah wajib tanpa perlu ada tertib atau urut-urutan. Berbeda dengan wudhu. Tetapi jika misalnya seseorang menciduk air lalu menuangkannya kembali pada kedua telapak tangan dengan niat menghilangkan hadas besar dari keduanya, maka tidak perlu niat menciduk setelah niat menghilangkan hadas besar dari tubuh. Hani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi kita telah bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.